Hai minasan, konnichiwa. Genki desu ka? Ya, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas bab 8 ya, buku Mina no Nihongo yang pertama. Nah, untuk materinya sendiri kita akan membahas tentang kata sifat. Nah, ada yang udah tahu apa itu kata sifat? Ya, kata sifat sendiri dalam bahasa Indonesia seperti kata cantik, ganteng, tinggi, pendek atau rendah, bisa juga mahal ataupun murah, ya. Nah, untuk di bahasa Jepang sendiri, kata sifat biasa disebut keiyoshi. Ya, biasa disebut keiyoshi. Kata sifat dalam bahasa Jepang dibagi lagi nih menjadi dua. Ada kata sifat i dan ada juga kata sifat na. Nah, apa sih kata sifat i? Kata sifat i merupakan kata sifat yang diakhiri dengan huruf i. Ya. Contohnya langsung aja. Ada cisai, kecil ya. Oki, besar. Atarashii, baru. Dan juga furui, lama ataupun tua. Dan lain-lain. Nah, kita bisa lihat dalam PPT sendiri ya, PowerPoint sendiri slide-nya. Semua kata di dalam contoh berakhiran dengan huruf i. Maka dari itu, ini termasuk kata sifat i, ya. Nah, untuk yang kata sifatna merupakan kata sifat yang biasanya dibubuhi ya, dibubuhi dengan kata na, ya. Dengan kata na. Contohnya apa? Ada kireina, ada hansamuna, ada shizukana ataupun nigiyakana. Ya. Nah, di sini ada kirei. Nah, kirei di sini kan berakhiran huruf i. Kenapa menjadi kata sifatna? Nah, untuk kirei sendiri pengecualian ya. Dia termasuk kata sifatna, bukan kata sifat yang berakhiran huruf i. Seperti itu. Nah, di sini juga saya akan kasih tips nih untuk kalian semua bagaimana caranya cepat menghafal kosakata bahasa Jepang. Nah, untuk mempermudah kalian mengingat kosakata bahasa Jepang, akan lebih baik jika kalian mencari kosakata untuk diadupadankan atau cari lawan katanya, ya. Ya, seperti di slide sendiri ada takai, ya, ada mahal, lawan katanya murah. Ada samui dingin, lawan katanya atsui panas. Nah, di bawahnya lagi ada shizukana yang berarti sunyi. Ada lawan katanya nigiyaka, ramai. Ya, caranya seperti itu untuk memudahkan kalian menghafal kosakata bahasa Jepang. Nah, kita lanjut. Nah, ini sudah masuk pola kalimat yang pertama. Nah, yang tadi kata sifat dalam bahasa Jepang biasa disebut dengan keiyoshi, ya. Nah, di sini kata sifat biasanya berfungsi sebagai predikat. Nah, apa itu predikat? Predikat adalah sebuah kata yang biasanya diletakkan di bagian paling akhir sebuah kalimat, ya. Nani-nani des, ya, misal tadi ada yasui des, takai des, kirei des, ya. Nah, dan biasanya kata sifat juga bisa menerangkan sebuah kata benda, ya, menerangkan sebuah kata benda dengan rumusnya, yaitu kata benda diikuti dengan partikel wa dan diikuti dengan kata sifat des yang tadi, ya. Jadi nani 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 yasui des, ya, nani 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 yasui des. Misal
Keitai wa yasui desu. HP murah, HP saya murah, atau HP kamu murah, seperti itu. Nah, langsung aja kita ke pola kalimat yang selanjutnya. Nah, untuk sebuah kalimat, biasanya kita temui ada kalimat positif ya, kalimat negatif, ataupun kalimat tanya. Nah, untuk kata sifat yang berbentuk positif, nah, biasanya kata sifatna rumusnya adalah kata benda wa, ya, kata benda dengan ditambahin partikel wa, diikuti dengan kata sifat na des, ya, kata benda diikuti dengan partikel wa, diikuti juga dengan kata sifat na dan dicoret na-nya, ya. Nah, di sini kita harus pahami nih di dalam kurungnya. Nah, kenapa na dicoret? Karena tidak semua kalimat dibubuhi kata na-nya, ya. Tidak semua kata sifat di dalam sebuah kalimat dibubuhi kata na. Nah, jadi dalam bentuk pola kalimat yang seperti ini, untuk kata sifat na dihapus na-nya. Langsung saja des, ya. Misal tadi ada nigiyaka. Nah, nigiyaka itu berarti kan ramai. Nah, jadi langsung saja nigiyaka des, ya, seperti itu. Nah, untuk yang kedua ada kata sifat i. Rumusnya ada kata benda diikuti dengan partikel wa, diikuti dengan kata sifat i. Ya, diikuti dengan kata sifat i yang akhiran i-nya tersebut dibiarkan saja dan langsung ditambahkan des, ya. Bisa dibedakan untuk kata sifat na dalam pola kalimat yang ini, na-nya dihapus, ditambahkan des, sedangkan untuk kata sifat i-nya tidak dihapus dan langsung saja ditambahkan des. Nah, untuk contoh kalimatnya sendiri ya, langsung kita lihat saja. Yang pertama ada Wato sensei wa shinsetsu desu. Wato sensei wa shinsetsu desu. Nah, untuk kata shinsetsu di sini termasuk kata sifat na. Nah, karena kata sifat na-nya dicoret, langsung saja shinsetsu desu. Wato sensei wa shinsetsu desu, ya. Yang kedua, Fujiyama-san wa takai desu. Fujiyama-san wa takai desu. Yang artinya Gunung Fuji tinggi. Nah, kata sifat takai di sini karena termasuk kata sifat i, nah, untuk yang kedua ada Fujiyama-san wa takai desu. Fujiyama-san wa takai desu. Artinya Gunung Fuji tinggi. Nah, kata takai di sini adalah kata sifat yang diakhiri dengan huruf i. Jadi langsung saja ditambahkan des tanpa ada penghilangan kata i. Ya, sudah dimengerti? Jadi ingat-ingat. Untuk kata sifat na-nya dicoret, ya. Dan untuk kata sifat i tidak usah dicoret, langsung ditambahkan dengan des. Tetapi ini hanya bentuk pola kalimat yang seperti ini saja, ya. Nah, untuk pola kalimat selanjutnya ada pola kalimat kata sifat negatif waktu non lampau, ya. Untuk kata sifat na sendiri rumusnya adalah kata sifat na, ya, dengan imbuhan kata na-nya dihapus, ya, diikuti dengan ja arimaseng. Kata sifat na, imbuhan kata na-nya dihapus, diikuti dengan ja arimaseng ataupun dewa arimaseng. Ya, langsung aja ke contohnya biar kita tidak bingung. Ya, di sini ada asoko wa shizukaja arimaseng. Asoko wa shizukaja arimaseng. Nah, untuk di kalimat kata sifat bentuk negatif,
Ya, sama saja di kata sifat bentuk positif, kata sifat na-nya, imbuhannya dihapus ya. Seperti itu. Nah, lanjut lagi ke kata sifat i. Nah, untuk kata sifat i rumusnya adalah kata sifat i ya, untuk akhiran i-nya diganti dengan kunai. Ya, untuk akhiran i-nya diganti dengan kunai des. Ya. Lanjut aja kita lihat contohnya. Kono manga wa omoshiroku nai desu. Kono manga wa omoshiroku nai desu. Ya. Kalau kita dijadikan bentuk positif bagaimana? Kono manga wa omoshiroi desu. Ya. Seperti itu. Untuk kata sifat i-nya, akhiran kata i diubah menjadi kunai desu. Ya. Omoshiroi menjadi omoshirokunai desu. Ya. Yasui desu menjadi yasukunai desu. Ya. Nah, jika sudah paham, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada tabel perubahan bentuk kata sifat. Nah, di sini ada positif waktu non lampau, ada negatifnya, ada bentuk kalimat tanya juga. Nah, di sini ada kata sifat na dan juga kata sifat i. Saya masing-masing kasih satu contohnya. Di sini ada kirei desu. Nah, untuk positifnya jadi kirei desu. Ya, untuk di kata sifat i contohnya atsui desu. Ya, untuk negatif waktu non lampaunya kirei ja arimasen atau kirei dewa arimasen. Ya, untuk kata sifat i-nya apa tadi? I-nya diganti dengan kunai desu. Ya, menjadi atsukunai desu. Ya, atsukunai desu. Seperti itu. Nah, jika kalimat tanya tinggal ditambahkan ka saja ya. Jadi kirei desu ka, nani kirei desu ka? Ya, ataupun atsui desu ka untuk kalimat tanya. Ya, seperti itu. Nah, untuk pola kalimat selanjutnya kita ada rumus kata sifat na diikuti dengan imbuhan kata na ya, diakhiri dengan kata benda. Nah, untuk rumus kata sifat i-nya ada kata sifat i ya. Untuk akhiran i-nya dilanjutkan saja dan ditambahkan saja dengan kata benda. Ya. Nah, kata sifat ini tuh menerangkan kata benda ya. Untuk rumus kalimat ini kata sifatnya berfungsi sebagai menerangkan kata benda ya. Jadi kata sifat diletakkan di depan kata benda ya, bukan di akhir kalimat. Ya. Jadi harus dibedakan ya dari pola kalimat yang sebelumnya. Ya, kata sifat yang berada di depan berfungsi sebagai menerangkan kata benda ya. Nah, langsung aja kita lihat contohnya. Nomor 1 ada Wato sensei wa shinsetsuna sensei desu. Wato sensei wa shinsetsuna sensei desu. Artinya guru wa baik hati. Nah, untuk kata sifatnya di sini ada kata shinsetsu ya. Nah, karena rumusnya ditambahkan dengan imbuhan na, jadi shinsetsuna sensei desu ya. Nah, untuk kata sifat i-nya sendiri, kita lihat contohnya ada Fuji-san wa Takayama desu. Fuji-san wa Takayama desu. Nah, kata sifat di sini ya, kata sifat dalam contoh nomor 2 ini adalah takai. Ya, diikuti dengan kata benda yaitu yama. Ya. Nah, jadi untuk membedakan pola kalimat yang sebelumnya adalah jika kata sifat menerangkan kata benda, kata sifat diletakkan di depan kata benda, ya. Seperti itu. Nah, untuk pola kalimat yang selanjutnya kita ada partikel ga, ya. Nah, untuk rumusnya sendiri ada nani-nani ga nani-nani. Nani-nani ga nani-nani. Nah, untuk partikel ga di sini biasanya digunakan untuk menyambungkan kalimat yang menyatakan sebelum
dan sesudah, tetapi secara berlawanan, ya. Sebelum dan sesudah, tetapi secara berlawanan. Nah, seperti apa sih contohnya? Partikel ga ini biasa digunakan. Nah, kita langsung aja lihat contohnya. Di sini ada Kyou wa tanoshii desu ga tsukaremashita. Kyou wa tanoshii desu ga tsukaremashita. Ya, hari ini senang tapi capek. Ya, hari ini senang tapi capek. Nah, di situ ada kata senang, ya, dengan capek, berlawanan, ya. Nah, jadi dalam partikel ga ini bisa digunakan untuk menyambungkan sebuah kalimat sebelum dan sesudah, tetapi secara berlawanan. Kita contohkan lagi kalimat yang lain, misalkan kono keitai wa, ya, ii desu ga takai desu. Kono keitai wa ii desu ga takai desu. Ya, handphone ini bagus tapi mahal. Ya, seperti itu. Jadi ada berlawanan, ya. Langsung saja kita lanjut yang kedua. Contohnya ada Nihon no tabemono wa oishii desu ga takai desu. Nihon no tabemono wa oishii desu ga takai desu. Ya, makanan Jepang enak-enak tapi mahal. Ya. Ada kontradiksi atau kata yang berlawanan nih. Kata enak tapi mahal. Seperti itu. Ya. Nah, biasanya untuk partikel ga sendiri, ya, ditandai dengan kata tapi. Enak tapi mahal. Gitu, ya. Bagus tapi mahal. Seperti itu, ya. Bisa ditandai dengan kata tetapi dalam bahasa Indonesianya. Nah, kita lanjut lagi ke pola kalimat yang selanjutnya. Ada totemo dan juga amari. Nah, untuk totemo dalam bahasa Indonesia mempunyai arti sangat, ya, dan juga digunakan untuk kalimat positif. Nah, untuk amari artinya adalah tidak begitu, dan juga digunakan bersamaan dengan kalimat negatif, ya. Langsung aja contohnya kita lihat. Ya, Roshia wa totemo samui desu. Roshia wa totemo samui desu. Rusia sangat dingin, ya. Seperti itu. Nah, untuk kalimat amarinya ada ramen wa amari suki ja arimasen. Ya, ramen wa amari suki ja arimasen. Nah, untuk pola kalimat selanjutnya kita ada rumus kata benda diikuti dengan partikel wa, do desu ka? Ya, kata benda diikuti dengan partikel wa, do desu ka? Nah, untuk pola kalimat ini biasanya digunakan untuk menanyakan citra, ya, sebuah pendapat ataupun kesan nih mengenai hal yang dialami, baik itu tentang tempat yang telah dikunjungi ataupun orang yang pernah kita jumpai. Nah, langsung aja kita lihat contohnya supaya tergambar bagaimana pola kalimat ini. Nah, di sini ada restoran no shigoto wa do desu ka? Restoran no shigoto wa do desu ka? Bagaimana kerja restoran? Ya. Langsung aja kita jawab isogashi. Sibuk. Ya. Kita kasih contoh lain lagi. Misal, unpad wa do desu ka? Unpad wa do desu ka? Bagaimana unpad? Langsung aja bisa kita jawab hiroi. Hiroi desu, luas. Ya. Luas, unpad itu luas, ya, seperti itu bisa kita tanyakan. Nah, untuk kalimat yang selanjutnya, ya, kalimat tanya selanjutnya. Ada shiken wa do desu ka? Nah, ini biasa kalian bisa gunakan kalimat seperti ini. Shiken wa do desu ka? Ya, bagaimana ujiannya? Bisa kalian jawab musukashi desu. Ya, sulit atau susah. Bisa juga menjawab kantan desu. Mudah, gampang, ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita ada pola kalimat kata benda yang pertama diikuti dengan wa
ya, ditambah dengan kata dona. Nah, ditambah lagi dengan kata benda yang kedua dan diakhiri dengan deska. Nah, untuk kata dona sendiri adalah kata tanya untuk menanyakan yang pertama keadaan, yang kedua sifat seseorang, dan yang ketiga benda, ya. Perlu diingat, kata dona biasa digunakan untuk menanyakan keadaan, sifat seseorang, dan yang ketiga benda, ya. Nah, untuk contoh kalimatnya seperti apa? Nah, di sini ada yang pertama, Yamada-san wa donna hito desu ka? Ya. Yamada-san wa donna hito desu ka? Yamada-san, Yamada. Donna hito berarti orang seperti apa, ya. Orang yang seperti apa? Seperti itu, ya. Berarti Yamada-san wa orang yang seperti apa? Ya, bisa kita jawab langsung. Yamada-san wa genki na hito desu. Ya. Yamada-san orang yang periang. Ada lagi contoh. Tokyo wa donna machi desu ka? Tokyo kota yang seperti apa? Ya. Bisa kita jawab Nigiyaka na machi desu. Ya, Nigiyaka na machi desu Tokyo. Tokyo kota yang ramai. Ya, seperti itu. Nah, jika sudah mengerti, kita lanjut lagi nih ke dalam pola kalimat so desu ne. So desu ne. Ya. Nah, untuk kalimat so desu ne sendiri, ya, untuk kata so desu ne sendiri menunjukkan sikap, ya, menunjukkan sikap nih dari si lawan bicara, ya, tapi yang sedang berpikir, ya. Langsung aja kita lihat contohnya seperti apa. Ada Shukudai wa dou desu ka? Shukudai wa dou desu ka? Ya, bagaimana tugasnya? Dijawab. So desu ne. Musukashii desu ga mou owarimashita. Ya. So desu ne. Musukashii desu ga mou owarimashita. Ya. Di sini kita bisa kombinasikan nih pola kalimat yang di bab sebelumnya kita sudah pelajari, bisa kita tambahkan di sini, ya, sesuai dengan apa yang ingin kita ucapkan, ya. Artinya ya sulit, tapi sudah selesai, ya. Ja, kyou no jugyo wa owarimasu. ありがとうございました。